Malam-malam jalan ke kota, jangan lupa membeli sekuntum sepatu kaca. Saya buka kata ini dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang telah memberikan kita nikmat iman dalam Islam. Dan tak lupa dengan seorang nabi yang rela mengangkat pedangnya untuk berperang, meneteskan darahnya untuk berjuang. Dia tidak, siapa dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertema agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa bisa membuka pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit bisa dibuka dengan doa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang mendapatkan taufiknya Allah adalah orang yang selalu berdoa. Kita kadang berpikir bahwa kita selalu berdoa, tapi kenapa Allah belum kabulkan doa saya? Itu bukan urusan kita, dikabulkan atau tidak itu bukan urusan kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Kita harus yakin, apalagi saat kita berdoa, kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Ya Allah, Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar. Kalau Engkau hanya mengabulkan doa orang-orang yang soleh, bagaimana dengan saya, Allah, yang masih bergelimang dosa dan maksiat ini, ya Allah? Begitulah bahasa kita dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonannya. Orang yang memohon kepadaku harus beriman kepadaku agar mereka dapat memperoleh kebenaran dariku. Ada pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab nuzulnya ayat ini, apakah Allah itu dekat? Cukup kami bermunajat. Apakah Allah itu jauh sehingga kami berdoa dengan suara yang keras? Apakah Allah itu dekat sehingga kami berdoa dengan suara yang kecil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Maka turunlah ayat ini. Jika ada hamba-hambaku bertanya di mana aku, jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan dia. Ayat ini menanamkan keyakinan dan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita, apalagi saat posisi sujud. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak doa kita di waktu kita sujud. Kembali semua kepada keyakinan. Boleh kita titipkan doa kepada orang-orang yang soleh, tapi jauh, yang tahu hajat kita hanya diri kita sendiri. Padahal kebahagiaan dan keselamatan sudah di tangan Allah, di hati kita. Tapi kenapa kita mau cari yang jauh? Kita punya masjid tempat kita beribadah, kita punya Al-Quran yang kita baca setiap hari, kita punya Allah Subhanahu wa taala tempat kita berdoa. Kenapa kita mau cari yang jauh? Dan Allah lebih senang jika ada hamba-hambanya berdoa kepadanya. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah berpikir bahwa doa kita akan dikabulkan atau tidak.
Karena itu bukan tugas kita, tapi kita selalu berdoa. Setiap waktu kita berdoa, setiap salat kita berdoa, setiap sujud kita berdoa, dan waktu azan dan iqamah adalah waktu yang sangat mustajab dalam berdoa. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah." Doa yang tidak akan ditolak adalah antara azan dan iqamah. Hadis surat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari Jumat, jam paginya berkah, jam siangnya berkah, jam sorenya berkah, dan semua berkah di hari Jumat. Tinggal kita memilih waktu untuk berdoa di hari Jumat. Kita semua harus kembali kepada keyakinan. Jangan ada yang berdoa yang mengatakan, saya tidak pantas diijabah, saya masih banyak dosa, saya belum suci. Kata-kata itu adalah kata-kata dari syaitan. Siapa yang mengatakan saya tidak pantas diijabah? Memangnya siapa yang dijamin? Siapa yang tidak? Semua kita kembali kepada Allah. Saya berdoa dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa saya. Bukan berarti saya seorang penghafal Al-Qur'an, bukan berarti saya tinggal di Maros, bukan berarti saya seorang santri. Tidak. Allah tidak melihat semua itu. Allah melihat jika kita berdoa, apakah ada di dalam hati kita keyakinan atau tidak. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Proses diijabahnya doa dengan 3 cara. Pertama, jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung kabulkan doa kita. Kita minta jodoh, Allah kasih jodoh. Kita minta rumah, Allah kasih rumah. Kita minta mobil, Allah kasih mobil. Kita minta pekerjaan yang bagus, Allah kasih pekerjaan yang bagus. Itulah doa sesuai permintaan. Yang kedua, jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi belum nampak oleh kita, belum terlihat oleh mata, jangan kita langsung berpikir, ya Allah. Jangan kita langsung berpikir Allah tidak kabulkan doa saya, Allah tidak dengar doa saya. Tidak. Allah mengabulkan doa kamu, yaitu Allah menolak balah yang lebih buruk bagi kamu walaupun engkau tidak pernah memintanya. Dalam takdir Allah terjadi kecelakaan motor kepada kita, tapi kita tidak pernah memintanya. Kita hanya minta jodoh, tapi Allah menyelamatkan kita dari kecelakaan motor tersebut karena kita selalu berdoa kepadanya. Ternyata Allah sudah kabulkan doa kita, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Yang ketiga, jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyimpan doa-doa kita di langit untuk menjadi syafaat di hari kelak nanti. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.